80 ya. Jadi penghasilan bruto ini ialah 100%-nya Bapak Ibu. Tidak 80 yang mungkin bagian dokter. Mungkin kita kurang tahu di pacaran kasih seperti apa. Tapi intinya berapa nilai yang dibayarkan pasien ke rumah sakit sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit. Jadi benar-benar bruto, benar-benar kotor. Nah, ini jadi orang jadikan sebagai penghasilan bruto. Oke Bapak Ibu ya, tolong diingat. Jadi penghasilan bruto itu benar-benar yang bruto, bukan yang memang menjadi bagiannya dokter. Oke. Nah, ini untuk bukan pegawai, tapi lebih ke yang berkesinambungan, ke yang bukan pegawai yang jenis pertama lah, gitu. Ini objeknya jasa medis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai dokter ya, kalau mungkin Bapak Ibu sebagai jasa lain, teknis mungkin bukan jasa medis, tapi jasanya yang dia berikan. Apakah servisnya, reparasinya atau apa gitu. Nah, cara menghitungnya Bapak Ibu, di sini ada penghasilan bruto. Mohon diingat, penghasilan bruto tadi yang seperti barusan orang sampaikan, ialah penghasilan yang benar-benar bruto, yang belum dipotong apa-apa. Cara menghitungnya, penghasilan brutonya dikalikan 50% dulu Bapak Ibu. Ini namanya kalau di istilah pajak, DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, bagi yang berkesinambungan, DPP-nya ini, yang 50%-nya tadi itu, masih dikurangkan dulu dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak, seperti yang di awal tadi. Tergantung status dari, dokter itu misalkan. Nah, setelah kita dapat selisih antara DPP dikurangkan PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak, itulah baru kena tarif pajak. Sama kayak tadi pegawai tetap, apabila saat dipotong, dokter tidak belum memiliki NPWP misalkan, atau tidak menunjukkan NPWP, berarti dipotongnya lebih 20% lebih besar dibandingkan tarif yang normal. Oke, ya ini Bapak Ibu ya poinnya. Nah ini seharusnya tidak kelihatan seperti ini kalau dia setelah jadi. Baik Bapak Ibu, ini kita geser sedikit. Ini penting soalnya. Berbeda dengan tadi yang pegawai tetap, itu bukti potongnya diterbitkan hanya setahun sekali, yaitu paling lambat bulan Januari tahun depannya. Tapi kalau untuk transaksi ini, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kita manual geser. Kelihatan Bapak Ibu di ini? Kelihatan ya Bu ya, maaf. Oke. Untuk kegiatan atau untuk penghasilan yang bersumber seperti ini, artinya jasa medis, itu bukti potongnya harus diterbitkan setiap kali melakukan pembayaran. Nah, ini wajib diterbitkan bukti potong untuk setiap pemotongan. Jadi misalkan Januari Bapak Ibu dokter dapat jasa medis di Pacaran Kasih, harusnya masa Januari itu kan sudah dipotong. Rumah sakit wajib menerbitkan bukti potong. Modelnya begini kurang lebih. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Ya. Kalau setiap bulan mendapatkan jasa medis, berarti setiap bulan harusnya dapat bukti potong dari rumah sakit. Kenapa Bapak Ibu? Bukti potong ini sama halnya kayak tadi yang pegawai tetap. Nanti Bapak Ibu akan laporkan di SPT masing-masing dokternya. Dan bukti potong ini sebagai pengurang pajak Bapak Ibu. Jadi nanti kan di sini ada nomornya Bapak Ibu ya, nomor bukti potong, tanggal bukti potongnya, itu akan diisi ke dalam SPT Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa jadi pengurang. Kenapa? Kalau Bapak Ibu klaim tanpa ada bukti formal seperti ini, pasti kami koreksi Bapak Ibu, karena tidak ada dasar. Oh, kita sudah dipotong Pacaran Kasih bulan sekian, sekian, sekian. Yang ada bukti. Bapak Ibu sebagai dokter tidak bisa klaim. Sampai buktinya ada. Jadi mohon bantuan juga dari Bapak Ibu dari pihak rumah sakit. Ya, kalau ketentuannya ini diterbitkan setiap dibayarkan. Berarti kalau nggak dibayar, ya nggak usah diterbitkan karena nggak ada yang dipotong. Gitu. Oke, itu sih intinya kalau untuk yang bukti potong dari yang jasa medis tadi, Bapak Ibu. Oke, kita ke contoh soal. Ini dokter A, dari tadi dokter A terus yang arah dokter B. Dokter A merupakan dokter spesialis yang melakukan praktek di Rumah Sakit Umum Pacaran Kasih Manado. Jasa medis yang dibayarkan oleh pasien per bulan, ini anggap flat sebesar 60 juta rupiah. Nah, status dari dokter A itu beliau belum menikah. Nah, bagaimana perhitungan pasal 21?
Jadi ini atas jasa medis Bapak Ibu ya. Berbeda dengan tadi yang perlu tetap. Semoga Bapak Ibu tidak bingung melihatnya, karena ini lebih mudah kalau seperti ini. Nah, kita mulai dari bulan Januari. Bulan Januari DP bruto 60 juta. Tadi Bapak Ibu masih ingat ada 50%, berarti 30 juta lah sebagai dasar pengenaan pajak. Karena beliau ini hanya bekerja di rumah sakit Pancaran Kasih, tidak punya praktek, tidak ada kerja di tempat lain, bahkan tidak punya kios, hanya memang benar-benar sebagai bukan pegawai di rumah sakit Pancaran Kasih, makanya bisalah diperhitungkan PTKP-nya. Kenapa 4.500.000 Bapak Ibu? Karena ini PTKP bulanan tadi yang di depan. Untuk status TK0 atau tidak menikah tanpa tanggungan itu 4,5 per bulan. Jadi atas 30 juta yang dari 60 juta kali 50% dapat 30 juta, dikurangkan dulu dengan PTKP. Dapatlah 25.500. Oke. Karena masih di bawah 60 juta, masih dikenakan 5% tarif pajaknya Bapak Ibu. Berlanjut bulan Februari, sama, karena memang kebetulan sama. Ambil flat DP ini. Berarti masih 5%, kenapa? Karena masih totalnya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin yang mohon izin, mohon maaf juga, sepertinya orang banyak temui di lapangan ini yang agak miss karena DP tarif rata. Bukannya Pancaran Kasih Bapak Ibu. Kita maksudnya ini yang di tempat lain. Dia bagi semua 5%. Padahal untuk menghitungnya itu tergantung dari ada istilah kumulatif. Jadi penjumlahan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ada kotak merah ini, di bulan Februari masih di bawah 60 juta, masih 51 juta toh, masih kena 5%. Begitu masuk di Maret, penghasilan kena pajaknya tetap sama 25.500.000, tetapi akumulasinya Bapak Ibu sudah lewat 60 juta. Berarti kalau dari 51 juta ini kan kurang 9 juta ya. Nah, yang batas sampai 60 juta yaitu sebesar 9 juta ini masih kena 5%. Tarif pertama, lapis pertama. Tetapi DP selisih 25 juta kurang 9 juta ini 16.500, dia sudah di atas 60 juta akumulasinya. Jadi dia sudah kena lapis kedua Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak lagi 5%, melainkan 15%. Selanjutnya, April sudah di atas 60, pasti semua ini sudah kena 15. Karena sudah lewat batasan lapis pertama. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Sampai ke bawah kita tidak lanjutkan. Yang penting Bapak Ibu sudah ada gambaran. Bagaimana cara menghitung untuk yang jasa medis. Kenapa? Dampaknya ialah apabila nanti Bapak Ibu menghitung dengan 5% semua, pada saat Bapak Ibu dokter akan memindahkan ke tahunan, SPT tahunan, pasti miss nilainya. Kebanyakan sih pasti terjadi kurang bayar. Artinya Bapak Ibu dokter harus menambah bayar. Ini sebuah ilustrasi gampangnya begini Bapak Ibu. Jadi kenapa dibikin 50%? Jadi misalkan dokter A tadi ini ya, seperti ini. Beliau ini hanya bekerja di Pancaran Kasih. Tidak punya kegiatan apa-apa, tidak punya penghasilan lain, tidak punya, bahkan kos-kosan pun tidak ada yang disewakan. Murni hanya sebagai dokter, tapi bukan pegawai di rumah sakit Pancaran Kasih. Contoh 50 juta. Beliau dapat 50 juta per tahun. Nah, 50 juta ini, cara menghitung yang dari versinya rumah sakit ialah, tadi Bapak Ibu ya, dikalikan 50% dulu, 25 juta berarti kan, baru dikurangkan PTKP, karena beliau ini hanya bekerja di Pancaran Kasih. Berarti 25 juta kurang 4 juta, tadi 50 juta per ini ya harusnya, per bulan ya. Nah, apabila penghasilannya sama, hanya seperti itu, begitu dokter A membuat SPT tahunan, mungkin Bapak Ibu yang dokter pun sudah pernah membuatnya, bahwa ada istilah norma. Sebentar kami akan menjelaskan. Ada istilah norma. Saat omsetnya 50 juta, untuk Kota Manado, dokter itu norma netonya 50%. Artinya apa? Dianggap keuntungannya 50%. Jadi sama-sama 50% Bapak Ibu pengurangnya. Dari sisi bukti potongnya rumah sakit pun dikurangi 50%. Dari pembuatan SPT masing-masing pun 50%. Nah, masing-masing juga menggunakan PTKP. Yang mau kita sampaikan ke Bapak Ibu,
Kalau kondisinya seperti itu, harusnya SPT-nya nihil. Berapa yang Bapak Ibu harus bayar di SPT tahunan, persis sama dengan yang sudah dipotong rumah sakit. Kalau kondisinya memang murni seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi akan jadi beda apabila Bapak Ibu ternyata punya praktek, ternyata punya toko, ternyata punya apotik, ternyata punya kos-kosan mungkin. Itu akan jadi beda hitungannya. Apa yang dipotong rumah sakit itu hanya salah satu pengurang. Tapi bukan untuk menutupi pajak yang akan dibayar. Kenapa? Nanti semua akan tergambar di SPT tahunan pribadi Bapak Ibu dokter sekalian. Oke, itu sekilas Bapak Ibu. Ini perhitungan untuk yang berkesinambungan. Artinya dia ada mengklaim PTKP di situ. Berikutnya, nah ini bagi yang tidak berkesinambungan Bapak Ibu. Ini mungkin banyak yang di lapangan ya. Kurang lebih sama. Jadi untuk menghitung brutonya kita kalikan 50% dulu sehingga mendapat namanya dasar pengenaan pajak. Nah, tetapi bedanya dasar pengenaan pajak ini tidak dikurangkan PTKP lagi. Jadi langsung Bapak Ibu, dari DPP ini langsung tarif. Langsung tarif. Nanti dapat contoh lebih jelas mungkin. Oke? Nah, oke, ini bukti potongnya sama kayak tadi. Diberikan juga setiap bulan kalau setiap bulan memang ada jasa medis. Kalau tidak, ya tidak perlu diterbitkan. Nah, ini contohnya. Masih dokter A juga, contohnya. Beliau dokter spesialis. Setiap bulan mendapatkan 60 juta jasa medis dari yang di Rumah Sakit Pacaran Kasih. Status sebelum menikah. Nah, ini dokter A ternyata mempunyai praktek mandiri. Jadi selain beliau di Rumah Sakit Pacaran Kasih, juga di rumah ada. Nah, bagaimana perhitungannya? Berarti karena dia punya penghasilan lebih dari satu, berarti bukan yang berkesinambungan. Oke, seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Tadi kalau Bapak Ibu ingat masih ada yang PTKP. Kalau ini yang tidak ada. Jadi contohnya kayak Januari 60 juta, beliau dapat DPP-nya 30 juta karena 50%, PKP-nya ya 30 juta itu, DPP itu langsung ditarikan tarif 5%. Kenapa 5%? Karena masih di bawah 60 juta. Bulan Februari sama, 30 juta juga. Akumulasinya Januari Februari itu masih 60 Bapak Ibu. Makanya masih 5%. Ini kebetulan contohnya pas-pas, Pak. Bagus contohnya yang tengah-tengah, Kang. Nah, di bulan Maret otomatis meskipun beliau masih bawa dapat 30 juta, tetapi akumulasinya sudah di atas 60 juta. Makanya Maret sudah kena 5% lagi. Sudah kena yang lapisan kedua, yaitu 15%. Terus Bapak Ibu, sampai ternyata di bulan Agustus nih. Agustus sama 30 juta, tetapi akumulasinya September. Akumulasinya nih sudah lewat 240 juta, kalau tambah 30 juta kan sudah 270 ya. Ya, Pak ya. Nah, 200 sampai dengan 250 jutanya itu masih kena 15%. Berarti 240 kan tambah 10 250. Berarti 10 jutanya yang kena 15% Bapak Ibu. Terus DP 30 juta sisa bagaimana? 20 juta sisanya sudah kena lapis ke-3. Kita boleh mundur sedikit biar Bapak Ibu tidak bingung. Kita masuk ke yang tarif ya. Sedikit saja. Ya ada gambaran. Ini Bapak Ibu. Batas pertama sampai 60. Batas kedua sampai dengan 250. Ini bukan 250 berarti 250 tambah 60 tidak Bapak Ibu. Jadi 250 kurang 60. Berarti penghasilan sampai dengan 190 yang kalau ditotalkan 250 itu soal batas kedua. Di atas itu masuk batas ketiga. Boleh? Atau bingung Kang? Gitu. Jadi kalau yang contoh soal tadi, ternyata penghasilan beliau itu sudah masuk ke soal lewat 250. Karena kalau orang lihat tarif yang lapis kedua Bapak Ibu, nah dia tadi tarif kedua ini Kang. Nah, tarif kedua hanya maksimal 250 juta. Berarti di atas 250 juta so kena tarif ke-3. Nah, sekarang begini, biar gampang begini Bapak Ibu. Bagaimana Pak hitung kita penghasilan 251 juta misalkan. Lalu bagaimana pajak? Kalau sudah 251 juta, berarti 60 juta kena 5%, 190 kena 15, berarti sudah 250 toh, 1 juta kena 25. So, kena 3 lapis itu. Boleh? Ada gambaran? Kita juga waktu pertama belajar pajak ini bingung Bapak Ibu. Betul. Ya Bapak Ibu nggak usah terlalu didalami, cukup Google sudah dapat hitungan.
Tapi tarifnya seperti itu. Nah, makanya kenapa di contoh kasus yang maaf, yang ini beliau sudah kena 3 lapis karena solewat 250. Tapi yang kena lapis ketiga selisihnya, Bapak Ibu. Kan di sini hitungnya 30 juta harusnya kan. 60 kali 50% dapat 30 juta. Nah, ini 30 juta sebenarnya. Tetapi karena dari akumulasi sampai dengan bulan lalu sudah 40, berarti yang 10 jutanya masih boleh kena 15% sampai dengan 250 juta. Lewat dari 250 juta sudah kena yang 25%. Oke. Boleh Bapak Ibu? Ini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke sudut pandang dokter dulu sekarang? Tadi kan sudut pandang rumah sakit nih, pemberi kerja. Mau disampaikan atau tolong lanjut dulu nanti tanya jawab setelah ini? Terserah Bapak Ibu, bagaimana? Atau lanjut dulu kan? Nanti bisa bertanya. Oke. Sekarang orang sharing dari sudut pandang dokter. Tadi dari sudut pandang pemberi kerja. Jadi pemberi kerja punya kewajiban bikin bukti potong, ya pajaknya dipotong dibayar, begitu ya, tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian nanti perhitungannya tidak sampai miss, jangan sampai salah, gitu. Karena Bapak Ibu sedikit sharing pengalaman orang di lapangan saat orang membantu masyarakat wajib pajak dokter misalkan, saat mereka akan membantu membuat SPT tahunan, kita patokannya bukti potong yang ditentukan oleh rumah sakit atau kantornya lah. Kenapa? Karena bukti potong itu sudah dibayarkan, dilaporkan oleh rumah sakitnya. Tidak bisa kita, oh tambah sedikit ya Bu yang dipotong, oh kurang, tidak bisa. Jadi kalau misalkan nanti dari bukti potong keliru, mohon maaf, pada saat dokternya membuat SPT tahunan, kebanyakan terjadi kekurangan bayar. Yang otomatis kalau seperti itu ya dokternya harus menambah bayar. Padahal sejatinya kayak contoh tadi Bapak Ibu, kalau benar-benar murid dia hanya di rumah sakit saja, tidak ada kegiatan lain, tidak ada sumber penghasilan lain, harusnya dipotong rumah sakit itu sudah klop dengan yang dia laporkan di tahunan. Harusnya. Tetapi kan di lapangan, dokter juga tidak mungkin cuma hanya di rumah sakit. Saat dia sudah punya penghasilan lain, itu sudah tanggung jawab dokternya, bukan tanggung jawab rumah sakit lagi menghitung. Kan sudah di luar wilayah rumah sakit. Gitu. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan buat Bapak Ibu dari Rumah Sakit Peternak Kasih, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk pemotongannya. Ini dari sudut pandang pemberi kerja. Sekarang dari sudut pandang dokternya. Nah, ini secara umum Bapak Ibu, kewajibannya sama dengan seluruh wajib pajak, bukan cuma dokter. Artinya perusahaan pun seperti ini, bendahara pun seperti ini, Peternak Kasih berarti badan hukum ya. Sama, pertama mendaftar dulu. Nah, ini mohon maaf, kita yakin 1000% Bapak Ibu dokter di Rumah Sakit Peternak Kasih pasti sudah ber-NPWP. Kita yakin. Jadi ini skip, tapi harus orang sampaikan. Karena basicnya itu wajib pajak harus mendaftar Bapak Ibu. Kedua, hitung. Nah, hitung ini bagi Bapak Ibu yang punya praktek sendiri, itu berarti harus menghitung sendiri omsetnya berapa. Nah, di sini ada kata memperhitungkan Bapak Ibu. Memperhitungkan ini ialah apa? Menghitung semua pajak-pajak yang sudah dipotong. Contohnya tadi bukti potong yang diterbitkan Peternak Kasih, itu kan uang Bapak Ibu semua. Itu nanti diperhitungkan di SPT tahunan sebagai pengurang. Selama bukti potongnya ada Bapak Ibu. Dan Pancaran Kasih sudah melaporkan. Kalau misalnya Bapak Ibu klaim, katakanlah fisiknya ada, ditandatangan dicap, bahkan sekarang barcode yang online. Tetapi kalau misalnya, maaf kata Ibu, contoh ya, Pancaran Kasih tidak melaporkan ke kami dalam bentuk SPT masanya, entah 21, entah 23, 21 dia terutama, otomatis kredit pajak yang tadi yang bukti potong yang Bapak Ibu dokter klaim, kami bisa koreksi atau dihilangkan. Kenapa? Karena pihak pemberinya belum lapor. Dia cuma terbitkan tapi dia tidak lapor di dalam SPT-nya. Gitu. Jadi harus kolaborasi dua belah pihak, pemberi dan penerima. Oke, kemudian daftar, hitung, bayar. Bayar kalau bagi Bapak Ibu yang murni sebagai pegawai, kayaknya tidak masalah. Pasti perusahaan sudah potong. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada usaha sendiri di luar pegawai atau di luar tadi jasa medis, nah ini harus dibayar sendiri tentunya. Dan terakhir lapor Bapak Ibu. Nah kebetulan bulan ini bulan Maret, pada kesempatan yang luar biasa ini, kami juga menghimbau, mengingatkan Bapak Ibu, khususnya wajib pajak orang pribadi, silakan lakukan pelaporan. Apabila ada kendala bisa menghubungi kantor pajak
terdaftar Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu wilayah Manado Tomohon bisa ketorang di kantor pajak Manado. Kalau Minahasa Bitung Minut yang terdekat boleh ke Bitung karena terdaftar di sana. Tapi kalau cuma sekedar konsultasi umum bisa ketorang juga, tidak masalah. Tidak harus jauh-jauh ke Bitung. Oke. Nah, ini sedikit saja informasi bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan itu ialah tambahan kemampuan ekonomis. Baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk tujuan lain, bahkan untuk menambah kekayaan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari dalam dan dari luar negeri. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon izin, yang tampilan berikut ialah yang torang tahu. Kalau misalnya ada yang kurang tolong ditambahkan. Yang torang tahu, Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dokter itu mempunyai beberapa sumber. Nah, seperti ini. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi Bapak Ibu, atau kalau kurang boleh ditambahkan. Ada gajinya, ada gaji yaitu dari tunjangan, gaji dan tunjangan apabila dokter tersebut sebagai pegawai tetap. Ya, tadi yang contoh di awal saya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu yang mendapatkan jasa medis, nah ini tenaga ahli atau bukan pegawai. Ada lagi kalau misalnya Bapak Ibu punya praktek sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Penghasilan itu dari laba usahanya atau keuntungan. Nah ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari peredaran usaha. Jadi sedikit informasi, sejak tahun 2018 kami ada peraturan baru Bapak Ibu, yaitu peraturan pemerintah nomor 23 yang sekarang direvisi nomor 55, itu tentang wajib pajak UMKM. Nah, UMKM ini batasannya ialah omsetnya belum melewati 4,8 miliar setahun. Jadi, contohnya Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dokter, nah sebelumnya untuk profesi itu tidak masuk dalam kategori UMKM Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu omsetnya masih di bawah 4,8, tapi profesi atau kalau di kami misalnya pekerjaan bebas itu tidak masuk di dalam wajib pajak UMKM. Nah, terus kalau begitu seorang dokter yang mana UMKM-nya? Misalkan Bapak Ibu dokter dan punya apotik. Nah, apotik ini kan dagang biasa. Nah, apotik inilah nanti yang bisa masuk kategori UMKM. Makanya di sini ada yang peredaran usaha yang dihitung bagi dokter yang mempunyai usaha. Atau kemarin ada kasus dia punya kos-kosan. Nah, itu masuk kategori di sini. Kalau yang di atas Bapak Ibu, ini murni dari praktek Bapak Ibu, dari pekerjaan bebas profesi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian terakhir ini kalau ada, tapi mungkin sekarang bonus, hadiah yang dari perusahaan farmasi dan lain sebagainya. Oke, ini yang kami tahu Bapak Ibu tentang sumber-sumber penghasilan profesi seorang dokter. Nah, ini kalau dari pegawai tadi sudah kami jelaskan, dari honorarium atau jasa medis sudah juga kita jelaskan. Nah, ini dari pekerjaan bebas atau praktek yang Bapak Ibu lakukan. Kurang lebih mirip-mirip dengan perhitungan sebagai pegawai tadi Bapak Ibu ya. Tetapi bedanya di dalam menghitung penghasilan atau dalam menghitung pajak Bapak Ibu sebagai praktek dokter itu dari keuntungan usaha atau laba usaha. Ini. Nanti hitungnya bagaimana? Laba usaha atau keuntungan bersih usaha itu dikurangkan PTKP terlebih dahulu, baru dikalikan tarif pajak. Ini nanti tertuang di dalam SPT tahunan Bapak Ibu. Namun untuk menghitung laba usaha Bapak Ibu ada dua cara. Untuk khusus bagi wajib pajak orang pribadi, ada dua cara untuk menghitung keuntungan bersih atau laba usaha. Pertama cara yang umum yaitu menggunakan laporan keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu buka praktek, di situ ada omset berapa setahun, biaya listrik misalkan berapa, beli kertas, ATK, termasuk gaji perawatnya misalkan kalau ada yang batu jaga di depan. Nah itu laporan keuangan nanti Bapak Ibu bisa buat sampai mendapatkan keuntungan bersihnya berapa. Tapi memang repotnya laporan keuangan, Bapak Ibu harus mendokumentasikan seluruh biaya-biaya yang Bapak Ibu klaim. Kenapa? Karena biaya ini mengurangi keuntungan. Semakin tinggi biaya, semakin rendahlah keuntungan. Semakin rendah keuntungan, semakin rendah pajaknya. Jadi harus didokumentasikan Bapak Ibu atas semua biaya-biaya yang Bapak Ibu klaim. Ini untuk menghitung keuntungan cara pertama. Nah, ada cara kedua Bapak Ibu untuk menghitung keuntungan, yaitu dengan menggunakan norma yang ini. Norma ini yang bagaimana? Mungkin ada. Nah, norma ini sebenarnya Bapak Ibu lebih gampangnya sih ke tarif standar.
Nah, jadi sudah dibuat sebuah penelitian untuk di daerah-daerah di Indonesia. Ada 10 kota termasuk Manado itu sudah dipatok. Jadi kalau usaha kegiatan Bapak Ibu dokter praktek itu dibuat bahwa normalnya keuntungan itu 50% dari kotor. Maka di sini ada Bapak Ibu ya. Ini untuk Manado Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu berdomisili Bitung dengan Minasa, kayaknya beda, enggak 50%. Tapi nanti tolong cek lagi. Jadi kalau Bapak Ibu setahun omsetnya 10 juta misalkan dari praktek, berarti keuntungannya langsung dipatok 5 juta. Tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan. Langsung patok 50%. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau lebih real, pakailah cara pertama tadi, laporan keuangan. Memang ada biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan. Tetapi repotnya, mau asik itu barang-barang itu dia. Mau simpan DP dokumen-dokumen itu yang agak repot. Tapi itu lebih mendekati kenyataan. Tapi ada cara kedua dipermudah, yaitu menggunakan norma penghitungan. Nah, untuk dokter-dokter di Manado, itu sebesar 50%. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sebagai praktek saja, tidak ada di rumah sakit, tidak juga sebagai pegawai, omset katakan 100 juta lah ya, 100 juta. Status Bapak Ibu sebagai belum menikah tanpa tanggungan, berarti 100 jutanya dikalikan 50% dulu untuk mencari keuntungan bersih. Dapatlah 50 juta ya Mbak ya. Nah 50 juta dikurangkan dengan PTKP Bapak Ibu yang single tadi, yaitu 54 juta. Berarti belum ada pajaknya, karena belum melewati PTKP. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, untuk penghitungan norma, menggunakan norma, maaf. Oke. Untuk pembayarannya, untuk yang pekerjaan bebas ini atau praktek, itu ada pelaporan bulanan namanya. Nah, itu dibayar, tanggal laporan sama kayak tanggal bayar. Itu hasil dari inputan Bapak Ibu di SPT tahunan, nanti dapat tahu, oh, berarti tahun 2023, karena kita P tahun 2022 sekian, berarti kita P tahun 2023 yang mesti kita cicil setiap bulan sekian, itu ketahuan. Tetapi setelah Bapak Ibu lapor dulu SPT tahunan, biar bisa kelihatan. Oke. Nah ini tadi Bapak Ibu yang sehubungan dengan kegiatan usaha di luar praktek. Tadi kayak apotek, kos-kosan, atau mungkin Bapak Ibu punya, even mungkin usaha yang tidak berhubungan dengan medis, yaitu dia masuk kategori ke usaha atau UMKM. Nah ini hitungnya bagaimana? Kalau selama omsetnya belum melewati 4,8 miliar, berarti masih masuk kategori UMKM. Perhitungannya dari omset langsung 0,5%. Jadi kotor langsung 0,5%. Memang dibuat sesederhana itu Bapak Ibu karena ini tujuannya untuk UMKM sebenarnya. Tetapi sekali lagi sederhana ternyata tidak sejalan dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu merasa aduh kita kotor 10 juta DP pajak 50.000 misalkan kan kalau 0,5% itu kecil, maksudnya tidak dapat margin kita. Ya sudah Bapak Ibu ikutlah dengan cara kedua yang tadi, apakah menggunakan laporan keuangan atau menggunakan norma. Gitu. Boleh memilih. Tapi defaultnya untuk yang wajib pajak UMKM dipermudah dengan cara perhitungannya. Bapak Ibu hanya cukup merapikan atau mendokumentasikan perhitungan omset bulanan. Biaya-biaya yang tidak diperhitungkan. Gitu. Oke. Baik. Nah ini hanya kode saja Bapak Ibu ya untuk pembayarannya per bulannya dan tahunnya seperti apa. Ini dampak untuk pembayaran apabila terlambat atau tidak dibayarkan. Bahwa apabila penjatuhan jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo, tadi jatuh tempo di sini Bapak Ibu, melewati jatuh tempo itu ada sanksi administrasi. Dulu sanksinya sebesar 2%. Jadi misalkan Bapak Ibu harus bayar di bulan Januari, mesti bayar 100.000 misalkan PPh. Tapi terlambat. Di sini kan kalau Januari kan dibayar tanggal 15 Februari, berarti kan bulan berikutnya. Bapak Ibu baru bayar tanggal 16 Februari. Berarti so kena denda 2% kali 100.000 kali 1 bulan. Itu dendanya. Namun sekarang yang 2% ini sudah berubah Bapak Ibu, sudah tidak 2% lagi. Dia range-nya antara 0,98 sampai 1%. Oke. Nah, sekarang masalah pelaporan. Ini pelaporan pribadi Bapak Ibu ya, bukan pelaporan dari pihak pemberi kerja. Untuk pembayaran bulanan, tadi disampaikan, tanggal Bapak Ibu bayar, dianggap tanggal Bapak Ibu lapor. Jadi cukup bayar Jo, so dianggap lapor. Cuman, jangan sampai bayarnya, contohnya,
Dia kan bayar tanggal 15, lapor tanggal 20 Bapak Ibu ya. Kita mundur sedikit di sini. Nah, nih. Bayarnya tanggal 15, untuk pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Pada saat Bapak Ibu membayar tanggal 10, itu berarti belum terlambat bayar dan belum terlambat lapor. Namun saat Bapak Ibu bayar tanggal 16 contohnya, berarti Bapak Ibu sudah terlambat bayar, tetapi belum terlambat lapor. Pada saat Bapak Ibu bayarnya tanggal 21, nah itu, berarti sudah terlambat semua. Terlambat bayar dan terlambat lapor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pelaporan sendiri, nah, mohon maaf, di sini ada ketentuannya. Apabila disampaikan melewati jangka waktu yang ditetapkan, itu ada sanksi administrasi berupa denda sebesar ini. Gitu. Oke. Nah, masalah pelaporan. Mohon maaf, Ibu, udah lama, kita matikan dulu. Baik. Untuk pelaporan ini khususnya lebih ke pelaporan tahunan Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu belum pernah melaporkan online sebelumnya, Bapak Ibu masih dapat menggunakan formulir atau manual. Tetapi wajib melampirkan seluruh bukti potong yang Bapak Ibu dapatkan. Entah itu dari Bapak Ibu sebagai pegawai, entah itu yang dari jasa medis tadi, dari rumah sakit dilampirkan. Dengan catatan kalau Bapak Ibu mengklaim atas pajak yang dipotong atau kredit pajaknya. Kalau tidak ya tidak perlu dilampirkan. Nah, misalnya Bapak Ibu mau milih pakai online, bisa. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan online tahun lalu, berarti tahun ke depan dan seterusnya sudah wajib online. Bedanya kalau online, bukti potong tadi hanya cukup diupload. Tidak perlu dilampirkan Bapak Ibu. Oke, nah ini yang mungkin sering ditanyakan Bapak Ibu ya oleh banyak masyarakat wajib pajak khususnya dokter. Apabila misalkan Bapak Ibu berstatus sebagai PNS, bisa nggak kita lapor pakai formulir kertas? Nah, ini melekat ke status Bapak Ibu sebagai PNS. Sesuai surat edaran Menteri PAN-RB, bahwa untuk PNS TNI Polri sudah wajib melaporkan secara online. Jadi pertanyaannya, jawabannya tidak bisa. Kemudian, apakah penghasilan dilaporkan itu hanya dari pekerjaan? Bapak Ibu banyak, terutama orang-orang yang di PNS itu, Pak kita cuma laporan dari gaji. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. SPT tahunan itu adalah seluruh kumpulan penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan di tahun lalu, itu semua dicantumkan di situ. Makanya kalau Bapak Ibu lihat DP lampiran itu banyak. Karena bukan sekedar dari gaji saja. Ya mungkin tadi kayak ada gambaran ilustrasi bahwa dapat dari bonus kah, dapat dari jasa medis kah, semua itu harusnya dilaporkan di dalam SPT tahunan. Jadi tidak terbatas hanya dari jasa medis, dari gaji saja. Oke. Baik, apabila Bapak Ibu mungkin mendapat ingin diskusi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kalau untuk yang terdaftar di Manado dan Tomohon boleh hubungi WA. By WA Bapak Ibu ya, karena itu mesin, mohon jangan telepon, cukup di WA. Atau kalau Bapak Ibu ada waktu kesempatan bisa langsung ke kantor, orang bisa diskusi sama-sama. Oke, demikian Ibu mungkin sedikit yang kita sharing. Silakan kalau ada yang Bapak Ibu ingin ditanyakan. Terima kasih. Disilakan kepada dokter-dokter apabila ada pertanyaan. Terima kasih atas pemaparannya dari KKP Pratama Manado. Mohon izin, nama saya Dr. Erikson Sipayung. Mohon arahannya ini kira-kira kan ini saya juga bertanya dari skalaku juga dari rumah sakit. Apakah boleh kami difasilitasikan, karena kalau dan dokter kalau harus datang ke kantor pajak agak sulit. Kita punya ada banyak dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi. Apakah boleh kita difasilitasi untuk bisa dibuatkan meja pelaporan di rumah sakit? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari dokter-dokter yang lain? Disilakan. Dijawab, Kak. Atau mau langsung dijawab oleh Bapak Hein? Silakan, Pak.
Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, memang kami sebenarnya terbuka Pak apabila dibutuhkan untuk kayak semacam loket mungkin Pak ya. Untuk di rumah sakit bisa Pak, bisa. Tapi mungkin mohon bantuan menyurat dulu Pak. Nanti kami mengkondisikan timnya. Karena seperti yang tadi Pak, terus terang minggu-minggu ini sudah padat. Karena semua turun ke lapangan ya, ada yang minta untuk bantuan asistensi, ada yang minta orang bikin loket, tapi intinya bisa Pak. Bisa juga mungkin koordinasi dengan AR Pancaran Kasih Pak, dengan Pak Eko untuk mengatur waktu. Hanya mungkin orang kondisikan waktu tidak seharian full mungkin Pak ya. Apakah pagi sampai siang atau siang sampai sore, mana nyamannya? Yang kira-kira menurut Bapak baiknya yang di waktu-waktu yang mana? Bisa Pak? Bisa. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Ya Pak. Baik. Silakan Ibu, kalau ada yang ini ada yang resen Ibu, Bapak itu Ibu, maaf. Silakan dokter-dokter. Silakan. Selamat siang. Selamat siang Siang, Pak. Pak. Ya, saya Dokter Ido ingin ada dua hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama tentang yang PPh 25 Pak, itu kan cicilan per bulan untuk ke depannya. Itu Betul. kalau kita mau buat form PPh 25 caranya gimana Pak ya? Maksudnya biar tiap bulan misalnya kita tentukan berapa gitu, terus kan di store tiap bulan, nanti itu pada akhir SPT tahun mau lapor SPT kan nanti disertakan kan buktinya bahwa kita sudah ada istilahnya setoran atau cicilan pajaknya itu Pak. Itu yang pertama, maksudnya mohon petunjuknya bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua Pak, tentang lebih bayar. Itu saya dengar info katanya kalau lebih bayar itu bisa ini ya, maksudnya ada yang bilang jangan sampai lebih bayar, katanya kalau lebih bayar nanti diperiksa sama petugas pajak atau gimana, maksudnya terus kalaupun lebih bayar itu kelanjutannya atau itu sebaiknya bagaimana ya Pak ya, maksudnya tetap ya kan ada pilihan-pilihan itu yang ada di halaman terakhir 1770, mungkin Bapak Betul. bisa kasih pencerahan lah ke kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ido, ya luar biasa. Bu, maaf langsung jawab juga tuh? Mau tamu dulu? Langsung jawab aja Bu. Ya. Langsung aja mungkin Bu ya. Baik. Baik Pak. Jadi untuk pasal 25, memang sebenarnya pasal 25 ini Pak istilahnya ya, bagaimana Bu? Iya. Cabu. Pinjam dong dulu cas lain. Ada kok Yefta jangan apa jalan jadi kadang paling ya. Ada Pak Roy lewat. Apa itu? Ya. Ada yang bocor. Kadiannya boleh dimut. Oke, Pak, pasal 25 itu memang itu kalau di kami Pak istilahnya angsuran. Jadi mohon izin seperti ini Pak, penggambaran pasal 25. Katakanlah Bapak misalkan mau lapor yang tahun lalu, tahun 2022, itu dilapor di SPT tahun ini ya Pak ya, tahun 2023. Nah sudah ketahuan berapa omset Bapak, berapa untungnya, berapa pajaknya. Jadi pas Bapak mau lapor tahun 2022, ketahuan nih misalnya pajak Bapak harus bayar 10 juta misalkan. Ini harus dibayar sebelum dilaporkan. Itu namanya pasal 29 Pak. Nah, pasal 25 ini yang mana? Pasal 25 ini yang 10 juta tadi itu dibagi 12 Pak. Rata. 12 berarti berapa Mbak? 10 juta bagi 12? Ya, begitulah Pak jumlahnya ya. 10 juta bagi 12. Itu Bapak bayarkan atau diangsur selama tahun 2023. Nah, maksudnya apa Pak? Nanti pada saat Bapak mau lapor 2023 di 2024, misalkan omset Bapak sama, keuntungan sama, tarif pajak tidak berubah misalkan Pak ya. Berarti Bapak harus lapor pajak di 2023 10 juta sebelum dilaporkan SPT 2023. Nah, karena Bapak sudah cicil selama 2023, berarti yang Bapak mesti bayar pada saat pelaporan itu tidak ada lagi Pak, karena sudah dicicil. Sudah tutup angsurannya selama tahun 2023 yang flat tadi Pak itu. Jadi pada saat Bapak mau lapor tahun 2023, SPT 2023 di 2024, Bapak tinggal lapor saja dengan status nihil karena sudah dicicil setiap bulan. Nah ini kalau dengan asumsi sama ya Pak ya. Tetapi bagaimana kalau ternyata Bapak ya ada berkat omset naik, otomatis semua naik gitu Pak, termasuk pajaknya Bapak harus bayar 11 juta. Nah, karena Bapak sudah cicil 10 juta setiap bulan selama 2023,
Jadi yang pasal 29 yang mau setor sebelum dilaporkan itu cukup 1 juta, Pak. Bagaimana kalau kebalikannya? Ya maaf kata, misalkan kondisi beda. Bapak harus bayar 8 juta. Sedangkan Bapak store sudah cicil 10 juta. Berarti kejadiannya kelebihan 2 juta ya Pak ya. Mungkin sekalian menyambung nomor 2 tadi Pak pertanyaannya. Pada Iya, saat Pak. Bapak terjadi kelebihan bayar, ketentuan di kami Pak, pertama, Bapak bisa melakukan namanya pengembalian atau restitusi. Kalau restitusi ada 2 cara Pak. Cara pertama yaitu pendahuluan, pengembalian pendahuluan. Syarat utamanya selama kelebihannya di bawah 100 juta rupiah nilainya, itu bisa melalui mekanisme pengembalian pendahuluan. Itu Pak. Itu prosesnya cuma 15 hari kerja. Kalau sesuai langsung dikembalikan uangnya. Tetapi ada dampaknya Pak kalau pendahuluan. Dampaknya ialah misalkan Bapak diterima tadi kelebihan 2 juta misalnya, sudah diteliti, sudah benar, orang kembalikan 2 jutanya. Nah, ternyata Bapak diperiksa nih. Diperiksa. Pada saat diperiksa, kan mereka pinjam dokumen Pak, semuanya kalau pemeriksa. Kalau tadi yang pendahuluan cepat karena simpel Pak. Kita tidak pinjam dokumennya Bapak, kita tidak bahkan tidak ketemu Bapak pun kita. Hanya apa di sistem cocok. Contohnya tadi yang kita bilang di awal Pak, bukti potong Bapak lampirkan. Oh, kita dipotong rumah sakit Pacaran Kasih. Oke, fisiknya ada. Oke. Kita cek Pak di Pacaran Kasih punya pelaporan. Oh, nggak masuk laporannya ini. Otomatis bukti potong itu kita koreksi Pak. Kita keluarin. Nggak boleh nih, nggak boleh Bapak tidak boleh klaim. Untuk pendahuluan ya Pak ya. Karena apa? Pihak penerbit bukti potong belum lapor. Nah, efeknya ialah nilai lebihnya kan pasti turun Mbak. Ya kan? Mungkin tidak 2 juta lagi. Nah, kalau misalkan kondisi seperti itu dan ternyata diteliti di sistem kami, oh Bapak memang boleh dikembalikan, kita kembalikan 2 jutanya. Nah, tapi resikonya Pak, manakala misalkan Bapak beruntung dan diperiksa atas tahun yang sama, ternyata Bapak nggak boleh dibalikin tuh 2 jutanya. Misalkan nih, entah apalah, mungkin maaf kata nih Pak, ini contoh. Omset yang dipraktek tidak sebesar itu. Bapak lapornya 10 juta padahal 20 jutaan misalkan. Berarti kan ada terjadi pajak yang harus dibayarkan. Bapak pertama klaimnya lebih, malah tetap putar, jadi kurang bayar Pak. Nah, resiko yang buat Bapak yang sudah dikembalikan melalui mekanisme pendahuluan, atas 2 juta tadi, diminta lagi Pak, dengan denda 85%. Jadi sederhananya, kalau mau ajukan pendahuluan, harus benar-benar pede dan yakin apa yang Bapak laporkan sudah benar. Kalau Bapak masih agak ragu, sebaiknya lakukan pemilihan kedua, pengembalian dengan cara pemeriksaan Pak. Itu prosesnya lama, 1 tahun. Tetapi keuntungannya, kalau setelah diperiksa dan memang benar-benar Bapak lebih bayar, dikembalikan, itu sudah close, sudah final. Kalau tadi kan Bapak dikembalikan pendahuluan, tapi masih bisa diperiksa kan? Karena pendahuluan itu bukan pemeriksaan Pak, itu hanya membantu cash flow wajib pajak dipercepat. Dulu tidak ada pendahuluan Pak, semua harus pemeriksaan. Yang tadi Bapak bilang, pinjam dokumen, iya itu standarnya begitu. Tapi dengan kebijakan terbaru, ya untuk mempermudah wajib pajak yang lebih bayar, pakai mekanisme pendahuluan. Kenapa dipercepat? Karena kita tidak pinjam apa-apa. Bahkan kita pun tidak pernah, sebenarnya tidak diperbolehkan menelepon wajib pajak. Apa yang di sistem kita, itu kita cek. Itu yang kita teliti lah, gitu Pak. Nah itu kira-kira begitu Pak, yang kalau Bapak lebih bayar. Sebenarnya mungkin yang Bapak sampaikan tadi tidak salah juga, karena ya bukan rahasia lagi Pak ya, kalau mungkin lebih bayar diperiksa, DP waktu lebih banyak terbuang buat wajib pajak mungkin Pak. Apalagi kalau nilainya cuman, tapi itu hak Bapak, itu bisa diminta, itu hak Bapak Pak. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak yang tentang PPh tadi. Jadi kalau misalnya Ya. itu harus tiap bulan dari bulan Januari ya. Kalau misalnya kalau baru dari sekarang misalnya kita mau putuskan, oke saya mau ikut PPh 25, berarti bisa mulai ini Oke. Baik Pak. untuk kan harus tiap bulan ya. Terus Pak, untuk cara apa kayak membuat daftar kode billingnya atau apa gimana Pak ya, mohon Baik. pencerahannya. Baik, untuk pasal 25 Pak, memang itu sebenarnya kan dasarnya ialah dari perhitungan SPT tahun lalu Pak. Nah sekarang misalkan begini, Bapak tahun lalu belum lapor nih, karena memang belum ber-NPWP misalnya Pak ya. Baru punya NPWP tahun 2023 ini.
dan baru buka praktek misalnya gitu Pak. Nah, bagaimana pasal 25-nya? Secara ketentuan sampai dengan Desember 2023 Bapak tidak bayar pun tidak masalah. Tapi kan dampaknya nanti pas Bapak mau lapor tahunan di 2024, berarti kan besar Pak harus bayar. Karena tidak ada yang Bapak cicil. Gitu Pak ya, sederhananya. Tapi tidak diwajibkan Bapak harus membayar selama tahun 2023. Dengan catatan Bapak baru ber-NPP 2023. Nanti yang Bapak bayar pasal 25 ialah di 2024. Kenapa? Karena sudah ketahuan omset Bapak tahun lalu berapa, pajak yang pasal 29 tadi berapa, tinggal kita bagi 12. Itu yang harus Bapak cicil selama tahun 2024 dan flat. Tapi bukan berarti Bapak tidak boleh bayar. Boleh-boleh aja Pak. Karena apa? Dampaknya kan mengurangi pembayaran akhir tahun tadi itu. Bisa aja Bapak, yaudah bayar 100.000 per bulan. Berarti kan dia 1.200.000 Pak kalau Bapak dari Januari ya. Nanti begitu Bapak hitung SPT 2023 Bapak harus bayar 2 juta, Bapak tinggal bayarnya 800 karena sudah dicicil setiap bulan. Nah, kedua yang mengenai bayarnya kapan? Ini contohnya Pak, kalau Bapak NPP-nya SPT tahun lalu sudah lapor. Kan SPT itu dilapor di bulan Maret Pak, paling lama ya, paling lama. Jadi kalau misalkan Bapak lapor SPT tahun 2022, katakanlah Januari 2023, kan sudah ketahuan, oh Bapak harus bayar pasal 29 sekian, dibagi 12-nya yang pasal 25 sekian. Berarti Bapak sudah mulai membayar pasal 25 sejak masa Januari 2023 Pak. Kenapa? Karena Bapak sudah lapor di Januari. Kalau Bapak melapor 2022 di Maret, besok di Maret ini, berarti baru mulai membayar pasal 25 ya masa Maret Pak. Baru ketahuan berapa jumlahnya. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Pasal 25-nya. Oke, baik Pak, makasih infonya. Terima kasih. Oh ya Pak, maaf, billing ya Pak ya. Untuk billing, kalau Bapak sudah bisa mengakses DJP online, itu ada Pak, ada menu bayar, ada menu lapor. Itu otomatis. Kalau Bapak yang login, itu otomatis nama Bapak, NPWP Bapak, hanya memang kodenya sih Pak. Karena kodenya kan masih terbuka. Bisa saja pasal 25, bisa saja di atas 0,5 yang UMKM, itu bisa. Nanti bisa kalau Bapak mungkin masih kesulitan, bisa Pak hubungi kami di nomor sini boleh, atau Bapak ada waktu bisa main ke kantor. Nanti ya, sama-sama kita buatkan billingnya. Terima kasih Pak Ido. Ya, makasih Pak. Ya, silakan Ibu Olivia, ada sini Bu. Terima kasih Pak. Ya Ibu. Saya ingin bertanya, ini juga mungkin berkaitan dengan nanti pemutakhiran dari NPWP ke NIK. Nah, saya kasus sekarang ini saya ini membayar pajak gabungan dengan suami. Itu sudah saya cek dari kira-kira 5-7 tahun lalu, waktu pertama kali saya mulai membayar pajak gabung, yang mana NPWP saya dengan suami itu sama, cuman bedanya angka belakang 00, saya 01, begitu kan Pak? Jadi otomatis kata AR saya waktu itu, saya ini walaupun mengisi nomor NPWP saya, sudah pasti terbuka suami saya. Jadi itu sudah saya buktikan dengan AR saya, dia mengisi nomor NPWP saya. Jadi otomatis setiap tahun saya membayar gabung pajak dengan suami. Ya. Nah, persoalannya sekarang waktu saya mau mengisi PTSP kan di situ diminta NPWP saya dan identitas saya. Dan ternyata saya terdaftar sebagai wajib pajak yang tidak valid. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak solusinya? Nggak mungkin kan saya sudah bayar gabung dari menurut beberapa tahun yang dulu, terus saya harus mengurus pajak yang baru lagi untuk supaya bisa valid. Yang kedua, kalau misalnya NIK lebih gila lagi Pak, kan beda NIK saya sama suami. Nah, saya takutnya pemutakhiran dari NIK suami, takutnya saya juga hilang, maksudnya dari data membayar pajak. Terima kasih Pak. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Bu, memang ini terus terang harus terang aku Ibu, ini salah satu ketidaksinkronan aturan di Indonesia. Kenapa? Mohon maaf, kita jelaskan dari sisi perpajakan Ibu ya. Sebenarnya apa yang Ibu sudah lakukan itu benar Bu, karena di kami di pajak itu kita hanya mengenal satu keluarga itu satu entitas, yaitu kepala keluarga. Selama masih satu kakak, itu sebenarnya cukup kepala keluarga yang memiliki NPWP.
Jadi semua penghasilan istri, bahkan penghasilan anak-anak yang masih di bawah umur, itu nanti kepala keluarga yang repot. Harus hanya kepala keluarga yang laporkan. Itu. Makanya kenapa Bu sekarang kita benar-benar membatasi. Termasuk yang tadi 001 Ibu itu kita sudah hilangkan. Tidak ada lagi NPWP 001. Semua NPWP itu hanya kepala keluarga. Kecuali ada beberapa persyaratan. Mohon maaf Bu ya, memang sudah cerai secara hukum. Ya jelas, karena kakak pasti pisah kan. Tuh, itu bisa masing-masing punya NPWP masing-masing. Atau Ibu bisa membuat memilih terpisah Ibu. Memilih terpisah itu artinya Bapak hitung pajak sendiri, Ibu hitung pajak sendiri. Lapornya masing-masing. Nah, dengan ada pernyataan seperti itu, otomatis Ibu bisa membuat NPWP yang baru dengan nomor yang berbeda dengan suami. Tetapi konsekuensinya ya tadi, Ibu pun jadi repot. Harusnya orang membawa itu cukup kepala keluarga. Yang repot ya, tanda kutip ya Bu ya. Karena beliau ya kepala keluarga. Tetapi dengan tadi di sistem A, sistem B tidak membaca, ya kita nggak punya pilihan Bu. Kecuali begini Bu, kita bisa memberikan apa ya namanya jalan tengah, meskipun sekali lagi di sistem pajak itu hanya nama suami. Jadi kita hanya bisa membuat namanya NPWP keluarga. Tetapi itu tidak di sistem Bu, itu hanya di kartu NPWP-nya. Jadi nomornya Bapak, namanya nama Bapak, garis miring nama Ibu. Di kartu nih Bu. Tetapi kalau mau isi DP nomor, coba nama yang muncul. Karena sistem cuma kepala keluarga. Nah, jadi mohon maaf Bu, memang ini salah satu bentuk tidak sinkron. Di sisi pajak sebenarnya tidak perlu, tapi di bagian lain mengharuskan. Sama kayak di bank lah. Suami ada, oh enggak bisa, mesti minta nama istri. Akhirnya istri bikin NPWP dan nanti repot sendiri, harus lapor lagi, nggak lapor masing-masing kena denda, kayak begitu Bu. Sebenarnya selamanya Ibu sudah bikin itu sudah benar. Nah, cukup kecuali tadi Bu ya. Kecuali tadi Ibu memang memilih untuk ya sudah kita bikin sendiri, sudah. Itu hak wajib pajak. Orang bisa menerbitkan NPWP yang masing-masing nomornya berbeda-beda. Gitu. Nah, mengenai NIK, Bu. Oh Ibu, silakan Bu, ada komentar Ibu Olivia. Jadi menurut Bapak solusi yang sekarang gimana ya Pak? Saya nggak bisa urus SIP kalau begini Pak. Bu, tadi maaf Bu, tadi Makanya izin yang mana Bu yang bermasalah di sistemnya? KSWP-nya Tidak yang valid. ditunjukkan oleh petugas yang di PTSP-nya tidak valid Pak. Ada notifikasi apa Bu kira-kira? Cuma tidak valid saja? Tidak valid. Ya. Saya coba buka pajak suami kan Pak. Kalau suami pakai nama suami, valid Pak. Tapi Iya, kalau karena memang nama beliau Bu ya. ya, NPWP, dan ya. saya sudah memberi argumen ke mereka. Ya. Saya katakan ini kan beda 00 sama 01. Dan saya juga sudah pastikan ke pajak. Terus mereka katakan, wah biasanya kata kalau mau isi sidang begitu langsung otomatis kata suami penama kata kalau memang betul pajak gabung. Nah saya tambah bingung Pak. Ya, baik Bu. Sebenarnya memang KSWP di Torang itu Bu, dia hanya 2 yang dia baca. Pertama bahwa SPT tahunan sudah dilaporkan. Kedua, nama sesuai. Artinya kalau nama Bapak sesuai, berarti memang akan tidak nyambung begitu Ibu yang bermohon, karena Ibu penama tidak muncul kan di situ. Ibu pakai 01 atau pakai 000 yang waktu di KSWP? Kalau saya 01, kalau suami 00. Oh iya, berarti yang diinput pada saat KSWP yang 001 ya Bu ya? Iya, sesuai nama saya karena mereka minta nama saya Pak. Iya. Itu emang nggak valid kalau KSWP ya. Baik, Ibu mohon maaf nanti bisa kita diskusikan dengan AR-nya Ibu. Tetapi ini dari kita ya Bu ya, dari kita. Kalau kita mau akali dengan tadi cuma kartu yang orang garis miring nama Bapak nama Ibu, pasti akan tetap tidak valid. Karena hanya kartu, tidak Iya, sistem yang berubah. Dari PTSP sih minta surat keterangan Pak. Yang mana boleh. memang pajak gabung. Boleh. Nah itu tadi Bu yang kita bilang. Ya sebenarnya dari orang tidak ada masalah, tapi ternyata di pihak lain ada yang bermasalah. Boleh Bu, kalau memang seperti itu dari pihak orang, tapi yang pasti di sistem tetap nama Bapak yang muncul. Ibu penama belum muncul kan? Nggak masalah ya? Mereka dari pihak mereka bagaimana Bu? Dari pihak mereka nama saya tidak valid. Atau sebenarnya saya mau ke kantor pajak, tapi kan ini hari Jumat Pak, besok tutup. Jadi boleh. Kemungkinan hari Senin saya ke kantor pajak. Ibu maaf, Ibu terdaftar di kantor Manado atau? Manado. Manado. Saya boleh Bu. AR Wanea. Oh ya.
Bisa Oh. bantu NPP Ibu, nanti orang komunikasikan dengan AR Ibu juga. Kira-kira kapan orang bisa diskusi masalah ini. Ya, pahit-pahitnya Bu, terpaksa Ibu bikin NPP terpisah. Ini pahit-pahitnya Bu ya. Waduh, jangan Pak. Karena sebenarnya di aturan orang Ibu tidak salah, ya Bu. Tapi masalahnya di sistem yang lain yang mempermasalahkan. Nah, itu yang bingung. Orang mau Sebenarnya sih solusi. saya tidak punya masalah untuk yang lain ya Pak. Cuman Nah, ini kan karena untuk saya pajak mau Ibu ngurus, Ibu sudah benar bahkan. saya kan Gabung ke cuma Sobi itu mau sudah benar. mengurus SIP saja. Untuk urusan pertanahan dan segala macam itu kan biasanya suami yang Iya. itu. Iya. Sama kalau kayak di pemerintah daerah Bu ya, namanya OSS. Itu mereka begitu juga ditolak. Tapi ya itu, kita hanya buat kartu keluarga Bu. Kartu keluarga, NPP keluarga. Dari nama suami, orang bikin garis miring nama ibu, nomor tetap nomor suami. Itu sejauh ini sih tembus-tembus saja Bu ya. Beberapa Atau coba wajib begitu pajaknya. saja Pak. Soalnya Boleh mereka kalau juga Ibu tidak mau fleksibel sih Pak. Nah, kita komen Bu. Cuma ya ini bukti tidak sinkronnya sampai aturan. Harusnya jangan perlu dipaksakan harus ada. Justru yang paksa harus ada malah lewat itu. Boleh Bu, nanti Ibu cari waktu kapan, orang bantu. Setidaknya orang coba buatkan yang NPP keluarga tadi Bu ya. Hanya mohon Ibu Baik. bawa apa Mbak yang mesti dibawa? NPP suami, kakak, KTP Ibu. Iya, Ibu tolong disiapkan fotokopi NPP-nya Bapak, KTP Bapak juga, KTP Ibu dan kakak. Oh, baik Pak. Ya, nanti orang bantu. Tapi akhirnya Bu, itu hanya di kartu ya Bu ya, yang muncul Ya dua betul nama. Pak, tidak apa-apa. Saya sebenarnya Tidak hanya masalah. memerlukan surat keterangan Pak, yang mana saya rajin bayar pajak Pak. Nah, kalau itu tidak disangsikan Bu. Tapi Bu, berarti kalau sudah ada kartu NPP keluarga tadi sudah tidak perlu surat keterangan karena itu sudah menjelaskan. Karena orang tidak mungkin memberikan itu kalau tidak memang suami istri begitu kan. Tapi takutnya Pak nanti untuk data KTP-nya yang tidak sinkron Pak. Oh, Mereka oke. itu agak-agak susah juga. Saya Baik. bingung. Mengenai NIK Ibu, justru kalau dengan posisi Ibu sekarang itu lebih aman. Kenapa? Karena nanti pada saat orang melakukan validasi NIK dengan NPWP, yang pertama orang input ialah nomor KTP-nya masing-masing. Bapak dan Ibu. Kedua, nomor kartu keluarga. Selama masih satu kakak, tidak ada masalah itu Bu. Kecuali soal kakak ya, soal cerita itu Bu. Tapi kalau satu kakak dengan nomor kakak yang sama, jadi kan nanti siswa membaca begini Bu. Di kakak nomor 1 ada NIK A dan NIK B, Ibu dan Bapak misalkan. Kalau benar yang dicapil seperti itu sinkron Bu. Gitu ya Mbak ya. Kalau ini nggak ada masalah kan dia. Justru yang kayak kasus Ibu tuh yang aman. Yang bermasalah ini yang suami istri punya masing-masing NPWP. Kenapa? Satu kakak Bu, tapi dua nomor. Kalau Ibu udah benar satu kakak, satu nomor, udah betul Bu. Nanti boleh kalau Ibu ke kantor satu kali orang coba memvalidasikan NPP-nya Bapak ke NIK-nya Bapak. Tapi sekali lagi ya bawa pena mana Bu? Kalau Ibu pena tidak kelihatan. Ibu kan biasa istrinya hanya penopang belakang layar. Cuma suami yang muncul gitu. Boleh Bu, nanti Ibu cari waktu satu kali Ibu tolong siapkan yang tadi biar satu kali semua beres. Oh baik Pak. Tolong validasi. Oh Gitu. iya baik Pak. Siap. Terima kasih makasih Bu. banyak Pak. Ya, makasih Bu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mungkin sorry, kita bukan moderator. Silakan Ibu, kita kembali ke moderator. Kebiasaan. Terima kasih. Diberikan kesempatan kembali kepada dokter-dokter apabila ada yang ingin bertanya selagi belum tutup, disilahkan. Ibu mohon izin yang tadi Pak Dokter untuk permintaan ini Pak apa namanya apakah itu kita buat isi bareng Pak SPT dan validasi atau kita buat semacam loket kira-kira yang mana yang lebih efektif di transaksi nanti biar kami sampaikan ke pimpinan juga. Dan tadi Pak Dokter minta ini mungkin Bu, minta apa pendampingan istilahnya. Apakah Tora cuma bikin satu hari sosialisasi, siapa yang ada waktu bisa gabung, Tora laporkan, atau memang Tora mau siapkan kayak Mbak tolong siapkan loket untuk standby dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti bisa Bu, nanti bersurat Tora sampaikan juga ke pimpinan secara artinya mendahului surat dari Pak Kasih begitu. Atau boleh sampaikan ke Pak Eko juga boleh Bu.
izin Pak, mungkin tadi yang dimaksud oleh Dokter Erikson mungkin nanti dibuka loket, Kang. Oh, loket Kang. Oke. Iya. Tapi nanti mau konfirmasi ulang ke dokter. Siap, Ibu. Siap. Kalau misalnya nanti ada permintaan untuk bukan loket untuk pajak di Banjarnegara, nanti mau bikin surat kan gitu Pak? Ya, boleh. Baik. Sementara Bu, informasi, orang sudah buka loket di mall, di Mantos, kantor wali kota. Kayaknya kalau Pasar Kasih lebih dekat di mall, so, Kang. Kalau mall di muka Jeko, kalau Mantos di muka Hyper. Oh, Terserah iya. Bapak Ibu mau lebih nyaman ke kantor pajak atau ke Mantos satu kali jalan-jalan silakan. Tapi bisa juga tuh untuk kita buka di Pasar Kasih boleh. Bisa. Iya, nanti mau dikonfirmasi dulu ya Pak ke Erikson lagi. Ya. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan dari dokter mengenai pemotongan jasa dokter atau yang lain-lain, bisa karena belum tutup ini pembicaraan, disilahkan. Tanya tambahkan? Ada yang tambahkan? Ada pertanyaan dari para dokter? Atau sudah tidak ada, tapi sebelumnya mohon untuk dapat mengisi form daftar hadir yang ada di link chat. Yang ada di chat, bisa buka linknya di situ. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan mungkin tentang pengalaman apakah perhitungan pajaknya jadi kurang bayar lebih banyak atau jadi bayar lebih banyak atau bagaimana? Silakan. Yang pasti patokannya ialah bukti potong yang Bapak Ibu lampirkan di dalam SPT. Jadi tetap yang kita hitung, yang kita lihat ialah bukti potongnya. Apabila terjadi miss, silakan menghubungi pemberi kerjanya. Gitu. Oh ya, tambahan Ibu, kemarin berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu ya, apabila terjadi pembayaran yang maaf kata mungkin terlambat Bapak Ibu, sekarang ini harusnya Desember, tapi baru dibayarkan mungkin Januari. Nah kalau di perpajakan sendiri, masa pajak itu dilihat berdasarkan saat harusnya dibayar. Jadi contoh, Pacaran Kasih sudah menganggarkan ini adalah bayaran jasa untuk Desember. Tapi karena satu dan lain hal, terbayarnya itu di Januari misalkan, nah itu tetap sebagai pembayaran masa Desember Bapak Ibu. Meskipun mungkin Bapak Ibu terima uangnya Januari. Kenapa?
Karena pacaran kasih sudah menganggarkan ini nanti harusnya Desember. Nah, resikonya buat pacaran kasih sudah pasti. Entah denda terlambat bayar atau denda terlambat lapor. Jadi tetap itu dihitung sebagai pembayaran Desember. Meskipun cash in hand-nya mungkin terjadi beberapa saat kemudian. Intinya pacaran kasih sudah menganggarkan atau sudah menganggap ini harusnya sudah jadi biayanya pacaran kasih. Nah, itulah sudah dihitung sebagai masa pajak untuk transaksi tersebut. Oh, udah stop saya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi dari dokter-dokter, kita akan menutup. Ya, sudah boleh tutup kan, Pak? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan menutup jumpaan kita pada Zoom meeting ini. Dan tadi sudah ada nomor untuk WhatsApp. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung ke nomor WA yang sudah dikasih oleh Bapak Hein tadi. Dan siaran ini sudah direkam dan nanti juga akan Diana bagikan nanti ke dokter-dokter. Jadi bisa nanti dinonton lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hein yang sudah menyediakan waktu untuk dapat memberikan sosialisasi pajak kepada kami semua yang sudah menjadi peserta pada hari ini, dan terima kasih juga untuk dokter-dokter sekalian yang sudah memberikan waktu untuk dapat mengikuti Zoom meeting ini pada hari ini. Dan kita akan tutup Zoom kita pada hari ini. Selanjutnya dapat nanti ditonton, nanti saya akan bagikan link-nya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hein yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekian, dan kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima kasih, siang. Pak. Terima kasih, Pak.